Hi everyone, Afi here. Di video saya yang ngomongin tentang Best of Beauty Products 2020, itu saya sebutin kalau salah satu produk yang saya suka banget, yang jadi favorit saya banget dan saya temukan tahun 2020 kemarin adalah Paula's Choice 10% Azelaic Acid Booster. Dan di video itu saya juga janji kalau misalnya saya akan bikin video khusus tentang kandungan azelaic acid ini. Nah, kalau kamu termasuk yang penasaran sama azelaic acid dan juga udah nungguin video ini, tonton terus ya. Jadi azelaic acid ini kalau menurut saya adalah satu kandungan yang mungkin belum terlalu ngetop, paling nggak tidak sengetop salicylic acid atau glycolic acid gitu ya, tapi sebenarnya punya banyak banget manfaat untuk kulit. Dan saya sih ngerasanya azelaic acid ini kayaknya bakalan trending sih di tahun 2021 ini, karena makin banyak brand yang menggunakan azelaic acid di dalam produk skincare-nya. Walaupun memang belum ada brand lokal yang menggunakan azelaic acid, dan ini ada alasannya, nanti akan saya jelasin ya. Nah, azelaic acid sendiri itu merupakan sebuah asam atau acid yang diproduksi oleh Malassezia fulvur. Ini tuh ada secara natural di microbiome kulit manusia. Selain itu, azelaic acid juga biasanya ditemukan di biji-bijian ya, kayak misalnya barley, gandum hitam gitu kan. Tapi yang biasanya digunakan di produk skincare itu sudah merupakan bahan yang sintetis ya. Nah, azelaic acid sendiri ini apa sih fungsinya? Jadi banyak banget sebenarnya ya. Dia itu punya sifat anti-inflammatory atau anti peradangan, sehingga banyak digunakan untuk mengatasi masalah jerawat. Terus juga orang-orang yang punya masalah kulit rosacea kayak kulit saya ya, kemerahan gitu ya, itu juga sering diresepkan azelaic acid oleh dokter untuk mengurangi rosacea dan kemerahannya. Azelaic acid juga punya sifat antibakterial, terus juga dia bisa membantu untuk melepaskan sumbatan-sumbatan yang ada di pori-pori kita. Dia bisa mengurangi hiperpigmentasi juga dan bisa mencerahkan kulit juga. Bener kan kata saya tadi di awal, jadi emang azelaic acid ini punya banyak banget benefit untuk kulit. Azelaic acid sendiri itu biasanya diberikan di konsentrasi 15-20%, tapi melalui resep dokter ya. Jadi memang ini bukan produk yang bisa sembarangan kita beli dan kita pakai, karena memang pemakaiannya harus diawasi oleh dokter. Nah, kalau di luar negeri sebenarnya produk-produk azelaic acid yang konsentrasinya 10% itu bisa dijual bebas. Makanya banyak produk skincare yang menggunakan azelaic acid di angka 10%. Tapi kalau di Indonesia, di aturan BPOM ya, azelaic acid ini tuh golongannya tetap obat yang harus diresepkan oleh dokter. Jadi memang sepertinya tidak bisa ya digunakan oleh produk skincare yang dijual bebas walaupun di konsentrasi 10%. Nah, siapa sih yang bisa pakai azelaic acid ini? Jadi biasanya memang diberikan untuk orang yang mempunyai rosacea seperti saya, atau misalnya digunakan sebagai treatment untuk jerawat gitu ya, kayak contohnya acne vulgaris misalnya. Terus juga untuk yang punya masalah dengan melasma, atau juga masalah post inflammation hyperpigmentation atau PIH. Nah, tapi di beberapa orang menggunakan azelaic acid itu kadang-kadang ada semacam side effects-nya gitu ya. Walaupun tidak dialami oleh semua pengguna ya. Side effects-nya apa aja? Misalnya ada kayak rasa gatel cekit-cekit gitu, ada rasa semacam stinging atau perih gitu ya, ada yang mengalami kulitnya itu jadi lebih kering, ada juga yang mengalami hypopigmentation atau beberapa bagian kulitnya itu kayak jadi lebih terang gitu ya dari kulit aslinya, terutama digunakan untuk orang-orang yang kulitnya gelap. Makanya penggunaan azelaic acid itu harus diawasi oleh dokter. Nah, tadi kan saya bilang ya, kalau misalnya di luar itu produk azelaic acid udah lumayan banyak ya, jadi digunakan biasanya di konsentrasi 10%. Yang udah pernah saya review dan memang satu-satunya yang pernah saya pakai ya produk azelaic acid over the counter adalah ini, Paula's Choice 10% Azelaic Acid Booster. Review lengkapnya bisa kamu tonton di video saya yang ngomongin tentang Best of Beauty 2020. Nah, produk lain yang mengandung azelaic acid itu ada The Ordinary Azelaic Acid Suspension 10%. Udah mulai banyak juga yang pakai, saya sendiri belum pernah pakai ya. Terus ada juga satu produk dari brand baru. Ini adalah brand punyanya Susan Yara. Kalau kamu suka nonton video-video dia di YouTube, nama brandnya adalah Naturium, dan produknya namanya Azelaic Topical Acid 10%. Ini juga saya belum coba. Nah, untuk brand lokal sendiri sebenarnya ada satu brand yang akan mengeluarkan satu produk yang mengandung kandungan yang merupakan turunan dari azelaic acid. So not exactly azelaic acid, tapi namanya adalah Azeclair. Jadi seperti saya bilang tadi ya, kalau di Indonesia azelaic acid itu kategorinya adalah obat, jadi tidak boleh digunakan di produk over the counter. Nah,
Jadi Avoskin, kamu tahu kan kalau Avoskin itu ngeluarin ada banyak banget serum di koleksi Your Skin Bay-nya mereka. Nah, ada satu serum yang sekarang belum keluar gitu ya. Namanya adalah Your Skin Bay Azeclair Serum. Nah, ini menggunakan satu kandungan yang itu tadi saya bilang namanya Azeclair. Ini merupakan turunan dari azelaic acid. Nah, Azeclair ini merupakan merek dagang sebenarnya gitu ya. Dan kalau nama inkinya itu adalah potassium azelloyl diglycinate. Jadi itu merupakan turunan dari azelaic acid. Dan Azeclair ini memang klaimnya adalah digunakan untuk treatment jerawat, dia punya sifat anti-inflammatory juga, dia juga bisa membantu untuk mencerahkan kulit dan memudarkan hiperpigmentasi. Dan juga digunakan untuk mengatasi masalah rosacea. Tapi penelitian mengenai Azeclair ini belum sebanyak azelaic acid gitu ya. Jadi memang belum bisa konklusif apakah Azeclair itu seefektif azelaic acid. But still, I'm pretty excited about this new Avoskin serum. Jadi kalau misalnya serum Azeclair-nya udah keluar sih, saya pasti akan cobain sekadar untuk membandingkan gimana performance-nya Azeclair ini dibandingkan dengan azelaic acid. Nah, sekarang saya mau cerita pengalaman saya menggunakan azelaic acid. Jadi seperti saya bilang ya, saya pertama kali pakai azelaic acid itu adalah yang over the counter, yang Paula's Choice. Itu aja menurut saya efeknya udah dahsyat sih gitu. Jadi emang secara signifikan ngurangin kemerahan di kulit saya, bikin kulit saya itu kayak less angry gitu ya, less inflamed. Terus udah gitu bikin jadi lebih merata warna kulitnya karena merah-merah atau blotchiness-nya itu berkurang banget. Terus bonusnya adalah dia juga bisa membantu untuk ngurangin hormonal acne. Jadi kalau saya lagi PMS gitu, jerawatnya jadi berkurang banget. Nah, setelah saya ngabisin satu tube itu, saya disarankan oleh dokter Arini untuk naik kelas ke azelaic acid yang prescription strength atau yang konsentrasinya itu 20%. Jadi oleh beliau saya diresepkan azelaic acid yang 20%. Dan ternyata emang beneran konsentrasi itu ngaruh banget ya in this case gitu ya, karena setelah saya pakai yang 10% terus kemudian pakai yang 20% itu kelihatan banget kalau yang 20% itu jauh lebih cepet kerjanya. Jadi yang 10% itu buat saya udah kelihatan banget signifikan hasilnya, tapi perlahan-lahan ya, jadi kayak mungkin setelah sebulan lah saya baru ngelihat perubahannya secara signifikan, sebulan lebih deh gitu. Sementara kalau yang 20% ini saya baru pakai beberapa kali aja udah kelihatan banget kulit saya itu kemerahannya langsung tone down. And for the first time in years, saya nggak ngerasa kayak kepiting rebus gitu ya ketika saya nggak pakai makeup, karena memang masih ada gitu ya merah-merah sedikit, masih agak kayak rosy gitu kan kulit saya, pink-pink gitu, tapi jauh lebih berkurang dibandingkan dulu, karena kalau dulu tuh bener-bener yang merah banget gitu ya, kayak tomat aja gitu. Nah, gimana dengan efek sampingnya? Kalau waktu pertama kali saya cobain yang 10% ya, yang Paula's Choice, itu memang ada rasa stinging. Jadi pada saat dipakai itu perih gitu rasanya ya. Tapi itu mungkin saya alami sekitar kayak seminggu 2 minggu pertama kali pemakaian aja. Setelahnya kayaknya kulit saya udah terbiasa dan udah nggak ngerasa stinging lagi. Ketika saya naik kelas ke yang 20%, mungkin karena kulit saya udah terbiasa ya, jadi ada sedikit rasa stinging, tapi bener-bener nggak signifikan sih ya, bener-bener tolerable banget lah gitu, bukan yang perih parah gitu. Terus saya juga nggak ngalami iritasi, nggak ngalami juga kering. Pokoknya menurut saya efek sampingnya masih mild banget dibandingkan misalnya retinol gitu ya. Di kulit saya bener-bener masih oke banget. Jadi efek sampingnya dibandingkan dengan benefitnya sih jauh banget, makanya saya tetap ngerasa kalau this really one of the best ingredients I've ever tried, dan bisa jadi sekarang adalah ingredients favorit saya. Kalau untuk efek mencerahkannya, saya belum terlalu ngelihat hasil yang signifikan. Jadi saya tuh ada beberapa dark spots gitu ya, dan itu belum kelihatan apakah dia memudarkan dark spots itu. Jadi mungkin saya harus terus pakai, karena sampai sekarang saya pakai azelaic acid yang 20% itu sekitar sebulan lah gitu ya. Jadi mungkin perlu pemakaian yang berkelanjutan untuk melihat gimana hasilnya untuk memudarkan hyperpigmentation. Apakah azelaic acid aman untuk digabungkan dengan zat aktif lainnya kayak misalnya AHA/BHA atau vitamin C atau retinol? Nah, ini tergantung dari yang kamu pakai ya. Kalau yang dipakai itu adalah azelaic acid di konsentrasi 10%, itu sebenarnya tidak ada pantangan ya untuk digabungkan dengan kandungan aktif lainnya. Kayak saya waktu itu barengan pernah pakainya juga dengan AHA, juga dengan retinol, dan tidak ada masalah. Tapi tentunya balik lagi ke ketahanan kulit masing-masing ya. Jadi jangan langsung dipaksain pakai semuanya, pelan-pelan aja dulu
sampai kamu melihat bagaimana reaksinya di kulit kamu gitu ya. Kalau misalnya kamu masih agak takut-takut, sebaiknya sih dipakainya bergantian aja. Jadi misalnya hari pertama kamu pakai azelaic acid, hari berikutnya kamu pakai retinol, kemudian azelaic acid lagi, retinol lagi, dan seterusnya ya. Pokoknya pinter-pinternya kamu lah untuk ngatur. Tapi kalau misalnya azelaic acid yang di atas 10% ya, kayak 15%, 20%, again, itu kan harus diawasi oleh dokter. Jadi sebaiknya kamu tanyakan ke dokter apakah ini boleh digabung dengan skincare kamu yang menggunakan zat aktif kayak HBHA, vitamin C, ataupun retinol. Karena saya juga pakai azelaic acid yang diresepkan oleh dokter yaitu 20%, saya tidak disarankan untuk menggunakan retinol berbarengan karena saya kan kulitnya sensitif dan rosacea ya. Yang ditakutkan pemakaian azelaic acid bersama dengan retinol itu akan bikin kulit saya jadi merah-merah ataupun juga jadi iritasi. Apakah azelaic acid aman untuk digunakan ibu hamil dan menyusui? Informasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber, nanti saya akan tulis sumbernya di bawah, itu menyatakan kalau aman. Tapi saya harus tekankan banget kalau kamu dalam kondisi hamil atau kamu sedang menyusui, please konsultasikan langsung ke dokter kamu mengenai produk skincare mana yang aman dan tidak aman untuk kamu gunakan. Sekian sharing saya mengenai azelaic acid. Nah, kalau kamu tertarik juga untuk coba azelaic acid ini, seperti saya bilang tadi, jangan sembarangan pakai. Jadi kalau untuk azelaic acid yang ada di Indonesia itu kamu perlu pakai resep dokter. Tapi kalau misalnya kamu mau coba yang merek-merek di luar gitu ya, pastikan kamu emang beli di tempat yang terpercaya karena memang produk tersebut tuh memang belum resmi ada di Indonesia sebenarnya gitu ya. So make sure you buy from a trusted seller yang ngejual produk-produknya misalnya The Ordinary, Paula's Choice, ataupun Naturium. Kamu sendiri gimana? Udah pernah coba azelaic acid atau belum? Silahkan tinggalin di comment box di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan di-share kalau misalnya menurut kamu, teman-teman kamu mungkin butuh informasi ini. Thank you so much for watching. Don't forget to click like and subscribe. I'll see you at the next video. Bye!